Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, saya atas nama Muhammad Liwaul Hamdi dengan NIM 2010083 dari Prodi Ekonomi Pembangunan akan memaparkan soal dan jawaban dari hasil kerja saya. Oke, langsung saja untuk nomor pertama. Ya, nomor pertama, 1. Bagaimana pendapat Anda tentang theories of underdevelopment? Berikan contoh antara perbandingan negara Indonesia dan salah satu negara maju. Menurut saya, theories of underdevelopment merupakan teori yang menyatakan bahwa negara-negara dunia ketiga akan mengikuti pola yang sama yang dahulu dilalui oleh negara-negara barat dalam perubahan dari feudalisme ke kapitalisme dan tidak memperhitungkan pengaruh negara-negara kapitalis atas perubahan sosial di negara-negara terbelakang itu. Negara maju yang akan saya bandingkan dengan Indonesia adalah negara Singapura. Perbandingan kedua negara ini yaitu sebagai berikut. 1. Negara Indonesia termasuk negara kepulauan, sedangkan negara Singapura tidak termasuk negara kepulauan. Yang kedua, Singapura termasuk negara kecil karena wilayahnya memiliki luas yang sangat terbatas, sedangkan Indonesia termasuk negara luas. Yang ketiga, di Singapura terdapat agama yang mayoritas Buddha dan di Indonesia terdapat agama yang mayoritas Islam. Yang keempat, Indonesia memiliki bahasa resmi satu saja, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa resmi Singapura terdiri dari bahasa Melayu, Tamil, Inggris, dan Mandarin. Yang kelima, kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia pada dasarnya mayoritas. Sedangkan kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia ialah minoritas. Yang keenam, sistem pemerintahan pada pendidikan pun berbeda. Yang berikut soal nomor 2. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Dan itu menjadi tantangan bagi negara kita. Bagaimana pemerintah pusat maupun daerah bisa menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut. Berikan minimal 5 contoh kasus baik di pemerintahan pusat maupun di NTT. Permasalahan yang dialami pemerintah pusat seperti 1. Ketersediaan bahan pangan terbatas. Yang kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Yang ketiga, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan kurang. Yang keempat, angka pengangguran tinggi. Yang terakhir, angka kriminalitas tinggi. Untuk itu perlu diterapkan beberapa solusi. Solusi yang dapat diterapkan dengan cara melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pendidikan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja melalui program padat karya. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan. Yang berikut permasalahan pemerintahan daerah khususnya NTT yaitu 1. Kemiskinan, yang kedua keterbatasan sarana dan prasarana dan infrastruktur transportasi. Yang ketiga kelaparan, yang keempat
tingkat kesehatan dan sumber daya manusia yang rendah. Yang kelima, laju pertumbuhan ekonomi yang lambat. Solusi yang dapat diterapkan dengan cara yaitu merevitalisasi peran program KB sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang berikut, untuk menanggulangi kemiskinan harus dimulai dari membangun citra diri, adanya komitmen dari diri sendiri untuk mau merubah diri. Untuk itu maka perlu dimulai dari memberdayakan citra, mulai dari mental, etos, kebiasaan, dan budaya yang kurang kondusif, deliminis, dan memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dan skill menuju kebaikan. Yang ketiga, mulai melakukan investasi jangka panjang sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan anak usia dini. Perempuan di NTT perlu dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal dan non-formal. Karena dalam berbagai aspek kehidupan, perempuan mempunyai peran yang cukup besar dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, diperlukan pelaksanaan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya menahan laju pertumbuhan penduduk, karena akan sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di NTT. Yang berikut soal nomor 3. Jelaskan minimal 5 permasalahan yang dialami Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Yang masalah ekonomi seperti 1. Tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia disebabkan karena pekerjaan serta disebabkan oleh pertumbuhan tingkat tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah usaha. Solusinya adalah dengan memberikan fasilitas yang baik di bidang fisikal, perkreditan maupun partnership guna menciptakan usaha yang padat karya untuk menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, transmigrasi yang sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Jika program transmigrasi tidak berjalan dengan baik, pemerataan daerah pun juga terlambat. Terlebih dengan berlakunya otonomi daerah yang seakan menyebabkan transmigrasi menjadi mati suri. Solusi yang tepat adalah dengan koordinasi antara pusat dengan daerah supaya masalah transmigrasi ini dapat terselesaikan. Yang berikut masalah kemiskinan. Adanya pemukiman kumuh yang dapat menyebabkan kesehatan masyarakat yang buruk menjadi sumber penyakit. Banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan banyak masalah baru. Yang kedua, tidak adanya keterampilan yang disebabkan akibat kurang pendidikan. Yang terakhir adalah masalah distribusi pendapatan. Kelimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar yang disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Yang terakhir soal nomor 4. Bagaimana kesempatan kerja di Indonesia dan di NTT? Sebutkan, berikan contoh dan alasan. Kesempatan kerja di Indonesia saat ini tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk karena angka kelahiran yang terus meningkat, namun kualitasnya baik
kualitasnya tidak begitu baik. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang menjadi pengangguran. Akibatnya kurangnya lapangan kerja dan masih kurangnya pendidikan. Begitu pula di NTT. Di NTT banyaknya pengangguran sebagian besar disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta lapangan kerja yang sedikit sehingga kebanyakan generasi penerus harus berhenti di bangku SMA bahkan SD akibat kecilnya pendapatan di NTT. Terima kasih. Sekian hasil dari jawaban dan soal yang telah diberikan dari Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hermano mau ulang kok? Ada yang mau ulang? Jangan apa begitu. Be bisa batuk nih. Tulisan terlalu kecil nah. Oke. Jangan apa begitu.